Halo semuanya, kenalin nama gue Tommy. Di video kali ini, gue pengen coba bantuin lu buat paham konsep fisika tentang efek fotolistrik nih. Nah, mungkin kalian ada yang pernah dengar gak sih efek fotolistrik itu apa? Iya, tapi yang jelas efek fotolistrik itu bukan kayak gini ya. Ini mah namanya efek foto tiang listrik gitu. Nah, di konsep fisika ada yang namanya efek fotolistrik nih, yaitu konsep fisika yang ngejelasin tentang arus listrik yang disebabkan oleh cahaya atau foton yang menembus suatu plat logam. Contoh kasusnya tuh kayak gini ya. Semisal nih, gue punya lempengan katoda dan anoda nih. Terus, gue punya senter. Cahayanya gue arahin ke plat katoda. Ternyata waktu gue sinarin plat katoda ini, ada sebagian elektron yang lepas gitu dan bergerak ke kutub positif ini nih. Nah, karena adanya pergerakan elektron, berarti kan bakal ada arus gitu yang ngalir di kawat ini. Alhasil, ampermeter bakal berubah nih jarumnya gitu ya. Yang nunjukin bahwa dia ada arus gitu. Kalau ada fenomena kayak gini, berarti tuh ini merupakan bagian dari fenomena yang namanya efek fotolistrik. Yaitu ini nih, arus listrik yang disebabkan oleh cahaya atau foton yang menembus suatu plat logam. Gitu kurang lebih. Gimana? Sampai sini kira-kira udah paham belum definisi dari efek fotolistrik ini? Kalau udah paham, coba kita tanya lagi gitu ya. Kalau emang ada fenomena kayak gini, emang mekanisme elektron lepas dari plat logam tuh kayak gimana gitu ya? Jadi, sederhananya gini, elektron yang ada di plat logam ini, dia bakal nyerap foton dari cahaya. Nah, elektron yang nyerap foton, dia bakal terekstasi keluar gitu. Atau dengan kata lain, elektronnya lepas dari si atomnya. Kalau ada elektron bebas, kemudian ada plat logam positif kayak gini, ya elektron bakal bergerak ke plat positif gitu, sesuai dengan konsep hukum Coulomb yang bilang kalau ada muatan negatif ketemu positif gitu ya, plat logam positif itu ya, maka elektron bakal bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Alhasil bakal ada arus nih yang kebaca di ampermeternya, gitu kurang lebih. Oke. Kalau emang iya ada elektron yang lepas gitu ya dan gerak gitu, berarti ada energi kinetik dong di situ. Kira-kira kita bisa tahu nggak sih energi kinetiknya berapa gitu? Apakah dipengaruhi oleh cahaya atau enggak? Nah, jawabannya adalah iya. Energi kinetiknya itu dipengaruhi oleh cahaya, yaitu lebih tepatnya adalah energi foton. Buat kalian yang lupa energi foton itu apa, jadi sederhananya gini, energi foton merupakan paket-paket energi yang dimiliki oleh cahaya. Nilai energi foton yaitu EF sama dengan H dikali F, di mana EF merupakan dari foton, satuannya adalah Joule, kemudian H adalah konstanta Planck, nilainya yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second. Dan F ini merupakan frekuensi foton gitu, satuannya adalah Hertz. Oke, jadi kurang lebih itu ya jawabannya. Terus kalau seandainya kita pengen tahu lebih detail lagi gitu ya, apakah semua cahaya foton gitu ya dapat menghasilkan efek fotolistrik? Sayangnya jawabannya adalah nggak semua cahaya bisa ngasilin efek fotolistrik. Kok bisa? Iya, buat ngejawab pertanyaan ini, kita bisa pakai nih analogi gaya gesek gitu. Jadi gini ya, bayangin aja, gue punya box gitu, gue taruh di lantai yang kasar. Terus box ini gue dorong dengan gaya F. Kalau gue dorong dengan gaya F, maka box ini bakal ada gaya gesek nggak sih? Yang arahnya berlawanan gitu. Nah, syarat agar box ini bisa bergerak adalah gaya dorong gue, yaitu sebesar F, harus lebih besar dibandingkan dengan gaya geseknya, yaitu Fg. Emang kenapa kalau seandainya gaya gesek itu lebih besar daripada gaya dorongnya? Ya jawabannya adalah bendanya nggak bakal bergerak gitu ya. Karena gaya geseknya lebih besar dibandingkan gaya dorongnya. Nah, kalau seandainya benda bergerak, terus gua teliti pakai konsep hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Maka ada F, gaya dorong gua, dikurangi dengan gaya gesek, sama dengan M dikali A. Nah, ini merupakan resolusi gaya atau sisa gaya yang gua gunain buat ngerakin benda dengan percepatan sebesar A. Gitu kurang lebih. Oke, konsep ini kalau gua terapin di lempengan logam tadi gitu ya, yang disinari oleh foton gitu. Maka gini, ada sebagian energi foton yang digunakan untuk melepaskan elektron dari atom atau lempeng logamnya gitu. Yang kita kenal sebagai fungsi kerja logam.
Nah, sisa energi fotonnya digunain buat gerak si elektron atau energi kinetiknya. Oke, dari konsep ini, kalau kita terjemahin ke secara matematis ya, nilai energi kinetik itu ya kurang lebih begini nih, yaitu sisa energi foton ya, EF dikurangi W, sama dengan energi kinetik nih. Oke, jadi kita udah tahu nih, gimana sih cara prediksi energi kinetik elektronnya gitu ya, yang ternyata dipengaruhi oleh energi foton atau energi cahayanya. Terus kalau seandainya di soal gitu ya, yang diketahui adalah data frekuensi, gimana dong cara tahu energi kinetiknya? Ya, kita bisa uraiin nih bahwa energi foton kan H dikali F ya, di mana F merupakan frekuensi foton, dikurangi dengan H dikali F0. Nah, F0 ini merupakan frekuensi ambang batas fungsi kerja logam gitu, yaitu si W ini gitu. Kalau kita kelompokin nilainya gini, H kurung buka F dikurangi F0. Ini kalau emang soalnya diketahui bahwa adanya frekuensi gitu. Tapi kalau seandainya di soal adanya data panjang gelombang, ya kita bisa ubah nih dengan persamaan gelombang, yaitu kecepatan cahaya C gitu ya, sama dengan lambda dikali F. Berarti kan frekuensinya sama dengan C per lambda ya. Nilai ini kalau kita substitusikan ke persamaan ini, bakal diperoleh gini, yaitu energi kinetik sama dengan H kurung buka C per lambda dikurangi C per lambda 0, di mana lambda 0 ini merupakan panjang gelombang fungsi kerja logamnya. Kalau kita kelompokin nilainya gini ya, kurang lebih HC kurung buka 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0 nih. Gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum? Cara ngitung energi kinetik elektron gitu, akibat adanya cahaya yang menumbuk suatu plat logam. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal nih. Sebuah plat logam memiliki fungsi kerja 8 Joule. Jika sinar cahaya yang menyinari plat tersebut adalah 6 Joule, pertanyaannya nih, berapakah energi kinetik elektron yang lepas? Oke. Diketahui bahwa fungsi kerja logamnya adalah 8 Joule. Kemudian energi fotonnya 6 Joule. Yang ditanya adalah berapa sih energi kinetik elektron yang lepas gitu. Oke, jadi gini ya. Syarat agar elektron itu bisa lepas dari plat logamnya apa? Yaitu gini, bahwa energi fotonnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan fungsi kerja logamnya gitu. Ya sama kayak analogi gaya gesek tadi gitu ya. Kalau gaya geseknya lebih besar dibandingkan gaya dorongnya, maka bedanya bakal diam gitu. Nah, kasus ini sama nih. Karena energi fotonnya itu lebih kecil dibandingkan dengan fungsi kerja logamnya, berarti kan elektron nggak bisa lepas dari plat logam gitu. Atau dengan kata lain bahwa energi kinetiknya itu adalah sama dengan 0. Artinya, nggak ada nih elektron yang lepas dari plat logamnya gitu. Alhasil, energi kinetiknya sama dengan 0 Joule gitu. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah kebayang belum cara ngitung energi kinetik elektron gitu yang lepas akibat cahaya? Nah, kurang lebih gini ya, kita tuh udah ngebahas mulai dari definisi efek fotolistrik sampai dengan energi kinetik elektron gitu. Nilainya gini ya, yaitu EK sama dengan energi foton dikurangi dengan W, yaitu fungsi kerja logamnya nih. Oh gini, terakhir ya, gue ada pantun nih sebelum gue tutup. Jalan-jalan ke Cikini. Ke Cikini beli pepaya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!